Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dengan keadaan yang sehat walafiat. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan meskipun secara virtual. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Saya Muhammad Aziz Satrio yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 11 kali ini. Di mana kelompok kami akan membahas tentang korosi pada beton bertulang. Namun tentunya saya tidak sendiri karena akan ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Bunga Sandra Leonika dan Arvin Fabian Dana. Beton merupakan salah satu material bangunan yang terbentuk dari pengerasan campuran kerikil, pasir, air, semen, dan udara. Namun, kadang juga terdapat bahan tambahan lain. Campuran beton segar dicor ke dalam cetakan, kemudian dirawat agar mempercepat reaksi hidrasi campuran semen dan air yang menyebabkan pengerasan beton. Beton yang telah terbentuk memiliki kuat tekan yang tinggi dan ketahanan tarik yang rendah. Untuk menambahkan kekuatan tarik pada beton, maka dibutuhkan baja tulangan yang memiliki kekuatan tarik yang besar. Cakupan materi yang akan kita bahas kali ini diantaranya adalah pengertian korosi pada struktur beton bertulang, proses korosi pada struktur beton bertulang, jenis-jenis korosi pada struktur beton bertulang, dan solusi pencegahan korosi pada struktur beton bertulang. Pada slide berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Bunga Sandra Leonika. Silakan. Saya akan menjelaskan apa itu korosi pada beton bertulang. Korosi pada beton bertulang merupakan rusaknya material beton yang disebabkan oleh proses kimiawi yang terjadi di dalam beton. Terjadinya korosi hanya disebabkan apabila lapisan pelindung beton rusak, dikarenakan terdapat unsur klorida dalam jumlah yang cukup pada permukaan baja tulangan. Proses korosi pada struktur beton dibedakan menjadi dua tahapan, yaitu inisiasi korosi atau corrosion initiation dan propagasi korosi atau corrosion propagation. Inisiasi korosi atau corrosion initiation ini dimulai dengan masuknya unsur klorida ke dalam beton melalui bermacam mekanisme. Di antaranya permease, difusi, absorpsi, isapan atau aksi kapiler. Kemudian sampai pada posisi di mana baja tulangan berada. Seiring waktu berjalan, konsentrasi klorida pada baja tulangan akan semakin meningkat, hingga mencapai nilai konsentrasi kritis yang diperlukan untuk merusak lapisan pelindung pasif pada permukaan baja tulangan. Jika terdapat cukup oksigen dan air pada permukaan baja, maka proses korosi akan terjadi. Waktu yang dibutuhkan sampai terjadinya awal proses korosi pada baja bertulang disebut inisiasi korosi. Sedangkan pada propagasi korosi atau corrosion propagation adalah tahap di mana kapasitas penampang pada struktur beton bertulang mulai menurun. Kemudian ada jenis korosi pada struktur beton bertulang yang akan disampaikan oleh rekan saya, Arvin Fabian Dana. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa jenis. Ada dua jenis, yaitu korosi pada struktur beton bertulang terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, korosi pada baja tulangan, dan yang kedua yaitu korosi pada beton. Yang pertama, korosi pada baja tulangan. Korosi jenis ini dapat disebabkan oleh baja yang bereaksi dengan air sehingga membentuk karat yang menyebabkan bertambahnya volume tulangan tersebut. Bertambahnya volume inilah yang nantinya akan mendesak beton kemudian menimbulkan keretakan pada beton. Yang kedua yaitu korosi pada beton. Pada korosi jenis ini dapat disebabkan oleh ettrinite yang terbentuk dari reaksi unsur kalsium yang terdapat pada beton dengan garam sulfat yang berasal dari luar. Ettrinite yang terbentuk ini akan mengakibatkan bertambahnya volume beton dan menyebabkan beton terdesak kemudian menimbulkan keretakan pada beton. Pada umumnya baja tulangan yang terdapat di dalam beton berada pada lingkungan dalam kondisi basah kuat dengan pH kurang lebih 12,5. Hal tersebut memberikan proteksi pada baja tulangan di dalam beton terhadap korosi. Korosi pada beton bertulang dapat dicegah dengan mengusahakan kontak baja dan beton tetap dalam kondisi pasif, yang berarti pH lingkungan tidak boleh turun sampai kurang dari 9,5.
Adapun cara lain dapat mencegah terjadi korosi pada beton bertulang. Di antaranya yang pertama yaitu pemakaian bahan-bahan yang bermutu baik. Yang kedua, mempertebal selimut beton. Yang ketiga, menggunakan beton kedap air. Dan secara teoris tidak ada ya. Penambahan dimensi struktur. Selanjutnya ada cara pemampatan beton yang tepat. Dan terakhir, perlindungan permukaan atau coatings. Ya, selanjutnya saya akan mengembalikan kepada moderator yaitu Aziz. Presentasi dari kelompok kami sudah sampai pada bagian akhir. Selama presentasi, kelompok kami telah membahas, pertama, terjadinya korosi pada baja tulangan menjadi awal rusaknya beton, yang dapat memperpendek usia konstruksi. Kedua, korosi pada baja tulangan di dalam beton terjadi pada proses karbonasi, degradasi oleh sulfat dan klorida serta leaching. Yang terakhir, cara-cara untuk mencegah terjadinya korosi pada beton bertulang yaitu dengan pemakaian bahan yang baik, mempertebal selimut beton, dan menambah dimensi struktur serta pemampatan beton dan coatings. Berikut adalah referensi yang digunakan pada materi presentasi kali ini. Mungkin sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, silakan dicantumkan pada kolom komentar. Dan jika terdapat kesalahan, kata dan penyampaian mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.